Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Peraturanmu sangat teguh, baitmu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai 26. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar,
Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama mohon maaf saya membaca bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul. Injil sudah kita baca dan kita renungkan dalam video yang kemarin saya bagikan untuk renungan harian ini. Kalau kita baca Injil Yohanes, memang ada kontras antara terang dan gelap, antara hidup dan mati, antara ketidakpercayaan dan kepercayaan kepada Kristus. Buah dari iman akan Kristus tentu saja membawa setiap orang dimasukkan ke dalam cahaya terang dan kehidupan. Kepercayaan dan iman akan Kristus pertama-tama ditandai dengan penyerahan diri. Dan penyerahan diri itu kalau dalam Injil Yohanes ditandai dengan kelahiran kembali, sebagaimana disabdakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada Nikodemus, orang yang datang dan percaya kepada Putra Tunggal Bapa yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita karena kasih Allah yang begitu besar, mendatangkan kehidupan kekal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, iman akan Kristus terus berjalan di dalam proses dari awal, tengah, dan akhir. Awal dari iman ditandai dengan kelahiran baru di dalam cahaya terang kehidupan melalui sakramen baptis, lahir dari air dan roh. Iman pada tahap awal ini terus bertumbuh berkembang dan dihayati seumur hidup kita. Dan untuk itu dibutuhkan yang namanya ketaatan dan kesetiaan dalam bimbingan Roh Kudus, meskipun harus mengalami yang namanya penderitaan salib. Iman dalam arti yang kita terima sebagai anugerah dan kita sambut melalui sakramen baptis atau pembaptisan tidak bisa dilepaskan dari salib dan penderitaan yang ketika dihayati dengan setia lalu akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan kekal pada akhir zaman. Awal, tengah, dan akhir yang ditandai dengan kesetiaan mendatangkan kehidupan abadi. Maka ketika kita menerima sakramen baptis, lahir kembali dari air dan roh, memang itu sudah menjadi langkah awal keselamatan. Akan tetapi keselamatan itu harus terus-menerus dihidupi dengan setia, bahkan ketika mengalami berbagai macam cobaan demi cobaan, penderitaan demi penderitaan, yang pada intinya sebagai murid Kristus
kita memanggul salib bersama Kristus, berjalan menuju kebangkitan dan kemuliaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah yang dialami oleh para rasul dan gereja perdana yang terus mengalami yang namanya penganiayaan, pencobaan, dan penderitaan. Namun mereka tidak putus asa, tetap setia memikul salib bersama Kristus yang kita imani. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita perhatikan kehidupan kekal dalam kemuliaan memang tidak mudah untuk dibayangkan. Namun kita bisa dalam arti tertentu belajar membayangkan, mengkontemplasikan kehidupan kekal itu seperti apa, terutama kalau kita perhatikan dalam dunia digital dan medsos. Hari-hari ini begitu marak cara pandang atas hidup kekal yang diilustrasikan melalui peristiwa kehidupan dan kematian Bapa Suci Paus Fransiskus. Medsos kita menggambarkan bagaimana kehidupan kekal itu dianugerahkan dalam visualisasi-visualisasi yang positif, yang penuh dengan kemuliaan. Gambaran kehidupan itu tentu yang dibuat dengan artificial intelligence, dengan kecerdasan buatan, tidak sepenuhnya menggambarkan kehidupan yang sempurna dalam kemuliaan surga. Namun sekurang-kurangnya gambaran-gambaran seperti saya tampilkan, saya pinjam dari beberapa video yang dibuat berdasarkan artificial intelligence ini, bisa memberikan barang sedikit gambaran tentang kemuliaan itu, bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan Bapa Suci Paus Fransiskus. Kematiannya dan juga pengharapan akan kemuliaan itu setidaknya bisa membantu kita bahwa kesetiaan di dalam iman akan Kristus yang mengasihi kita pasti akan mendatangkan kebahagiaan kekal. Semoga kita diberi rahmat untuk setia, kendati mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan, untuk teguh di dalam iman, kuat di dalam pengharapan, dan terus berkobar di dalam kasih melalui perbuatan-perbuatan baik, sekecil apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita lakukan dengan cinta yang berkobar-kobar. Bapa Suci Paus Fransiskus telah menunjukkan kepada kita teladan kehidupan yang searah dengan iman itu. Atas dasar iman, terus membangun semangat persaudaraan dengan semua orang tanpa diskriminasi, dan diungkapkan di dalam setiap bela rasa kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih teknologis. Berkah dalam